hilirnya ataupun downstream-nya masuk ke transport dan juga sales marketing, penjualan. Nah, itu. Ini bisa dilihat ya, eksplorasi, masuk produksi, masuk pengapalan, dan menghasilkan devisa bagi negara ya. Dan ini di hilirnya dari kilang tadi masuk ke depo yang sudah minyak yang sudah matang atau sudah sudah berupa bensin, sudah berupa solar, sudah berupa pertalite, pertamax. Nah, dari sini dikirim ke SPBU, dari sinilah kita terima mobil kita ataupun ke sepeda motor kita ya. Nah, ini lingkungan kerja. Untuk saat ini sih saya masih belum pernah yang ke Gulf, ini namanya Gulf dan Desert Heat. Ini teman-teman yang di Timur Tengah cukup fasih lah menjelaskan ini. Memang ada dua juga bagiannya, ada offshore di Teluk Teluk Persian namanya di Timur Tengah, ada juga yang memang harus ngebor di desertnya ataupun di gurun pasirnya. Saya belum pernah, tapi saya di Indonesia sudah pernah yang di offshore-nya, di jack up dan di wherebars, dan juga di onshore, di darat. Gitu. Oke. Saya coba sedikit ya sejarah minyak bumi untuk teman-teman mungkin yang bukan latar belakang migas kuliahnya. Migas ya. Jadi sejarahnya ternyata dimulai dari tahun 1865 ya. Dan ternyata ada juga satu sumur yang cukup tua di Sumatera Utara, tepatnya di Pangkalan Susu. 3 jam ya dari Medan, dari domisili saya. Ternyata itu bagian dari sumur tua yang dibor Belanda waktu itu, zaman pra kemerdekaan. Jadi 85 ditemukan sumur-sumur tua, baru mulai kontrak karya dengan Chevron, Caltex di Minasville, baru masuk ke Chevron yang di Kalimantan, ya, sampai berdirinya Pertamina, di mana saat itu Malaysia belum punya perusahaan minyak nasional, mereka masih belajar dari kita, Petronas, sampai sekarang ya, mereka jauh lebih besar dari Pertamina, tapi kita harus bisa kejar mereka lagi. Oke. Oke, saya tidak akan cerita banyak di teknikalnya karena ini masih ranah engineering, geologis engineering, geofisik engineering, bagian reservoirnya, dan juga masuk ke bagian saat EPCM-nya refinery atau engineering procurement. Tapi di situ HSE hadir loh teman-teman, jangan salah. Mulai dari eksplorasi, bahkan mulai dari seismic test, HSE sudah hadir di situ, mulai dari hulu sampai hilir, sampai minyak itu sampai ke konsumen. Jadi kalau di project namanya HSE Excellence, dari hulu sampai hilir harus excellence dia, harus achieve HSE-nya. Ini saya bagikan juga ini slide-nya. Oke. Ini tadi yang di migas ya, pengalaman saya di LNG Tangguh. Kalau geothermal sama, prinsipnya sama, pengeboran. Karena panas bumi itu adanya di perut bumi. Kurang lebih 2.000 sampai 3.000 kaki ya, kalau nggak salah. Hampir sama, minyak juga segitu. Di 2 km sampai 3 km baru ketemu reservoirnya. Kalau di migas namanya reservoir, di geothermal juga namanya reservoir, tapi ada istilah lain, mungkin nanti teman-teman supaya lebih paham, ada namanya total loss. Jadi ketika dibor,
dia itu belum sampai ke magma ya, karena magma itu sudah bicara di 4.000 sampai 5.000 meter di bawah permukaan bumi ya. Jadi kita masih di atasnya magma, tapi sudah di bawah bebatuan ini, bebatuan panas itu namanya reservoir ataupun total loss. Jadi di kedalaman 500 mungkin sudah menemukan sumber apa ya, sumber apa namanya, panas bumi, tapi kita harus bisa mencapai ke total loss-nya. Itu dapat di 2.200. Kalau ngomong tentang 3 industri nggak cukup sebenarnya Pak Sudung, 2 jam, tapi nggak apa-apa saya persingkat aja ya. Gini, HSE ini kan Health, Safety, Environment ya. Jadi ada 3 aspek yang harus dijalankan, diimplementasikan, harus sesuai antara apanya, manajemen yang di buku dengan di lapangan. Jadi kalau ada pun gap nanti itu akan diaudit baik oleh internal maupun eksternal supaya sinkron, supaya sustainable improvement-nya ataupun perbaikan berkelanjutannya didapat ya. Karena HSE itu sifatnya apa? Sustainable. Dia recycle 360 derajat, tidak pernah stop di satu titik. Dia harus berubah terus, memperbaiki diri sendiri atau memperbaiki secara sistem terus-menerus. Ya, ya supaya apa? Supaya semakin baik lagi performance-nya. Jadi target untuk zero LTI ataupun zero harm itu bisa kita capai. Ya. Jadi berbicara tentang health safety environment, nggak serta-merta soal health safety aja, tapi kita harus paham tentang welfare ya. Masa sih tiap hari pekerja kita cokoki dengan, oh kamu harus pakai helm, harus begini, begini. Tapi tidak ada feedback dari manajemen. Nah, feedback yang harus kita berikan adalah welfare ya. Kita menyuruh menggunakan APD, ya APD kita sediakan melalui manajemen ya. Bahkan di Undang-Undang 170 itu diatur setiap pengusaha wajib menyediakan APD secara cuma-cuma ya kepada semua pekerja yang bekerja di area beresiko sedang sampai tinggi. Itu ada aturannya termaktub di undang-undang. Terus kita suruh mereka bekerja, sudah kita kasih APD tadi, tapi tidak ada ruang ganti. Ya, itu berbicara lagi sama welfare-nya ya. Makanya tadi HSC itu sebenarnya nilai utamanya ada 3, health, safety, dan welfare. Health itu artinya bebas dari kecelakaan, health itu bebas dari penyakit ataupun resiko akibat kerja ya, seperti PHK, seperti penyakit paru-paru, ya, penyakit apa namanya, kebutaan, itu semua diakibatkan dari kerja yang menahun. Nah, berbicara tentang safety, safety itu artinya incident free, ya, atau bebas dari kecelakaan, baik itu apa namanya, insiden maupun near miss. Ya. Nah, baru berbicara tentang welfare itu, welfare adalah akses untuk fasilitas, mulai dari ruang ganti, toilet yang bagus, bahkan toilet harus hygiene dan terpisah antara pria dan wanita ya di project, harus proper lah, ada standar dari pemerintah juga. Baru penyediaan air minum yang cukupin untuk menghindarin apa namanya, menghindari heat stress supaya tidak dehidrasi, itu harus disediakan oleh perusahaan juga. Baru penyediaan hand wash, cuci tangan ya. Jadi jangan salah teman-teman, di proyek ini adalah hidup kita ini tidak normal. Jadi teman-teman yang sudah di proyek sebenarnya sudah familiar dengan istilah new normal atau normal baru. Kenapa? Karena di sana mereka sudah terbiasa pakai APD yang memang tidak nyaman ya. Cuman di balik ketidaknyamanan itu ada value yang kita dapat, kita terhindar dari potensi hajar ya. Jadi minimasi apa? Ketika kita mendapat celaka, potensinya itu bisa kita minimasi dengan APD itu ya. Jadi APD bukan mencegah kecelakaan, tetapi
hanya kontrol atau pengendali terakhir di dalam hierarki kontrol ya, pengendalian bahaya gitu. Gimana Pak Sudung? Oke, jadi saya rasa sudah cukup jelas sebenarnya bahwa Iya, kalau kita bicara tentang skop pekerjaannya tentang HSE, sebenarnya iya. di bidang industri apapun saat ini ya, zaman sekarang Hmm, ini memang hmm, dibutuhkan semuanya tentang HSE, seperti itu. Kita bicara tentang pabrik, ya harus ada dengan teman-teman HSE. Entah iya, skala menengah ya. Kalau skala kecil, biasanya iya. sih masih di-handle sama tim HR-nya, di bawah tim GA-nya, seperti itu kan, kalau untuk Betul, HSE-nya. Nah, betul Pak Sudung. nah, kalau kita bicara HSE itu kan, kita sekarang topiknya HSE deh, seperti itu. Nah, Iya. apa sih ketentuannya kalau misalnya teman-teman yang kuliah yang dari bidang lainnya, atau walaupun yang di apa ya, ilmu keilmuan itu di bidang ilmu apa ya, Pak Edwin? Begini Pak Sudung, pada dasarnya AEC ini tidak ada batasan ilmu ya, jadi semua bisa masuk ke dalam. Kenapa saya katakan begitu? Walaupun beberapa universitas sudah memiliki fakultas khusus untuk jurusan khusus untuk K3 ya, seperti UI, Undip, UNS Solo, dan beberapa universitas swasta nasional juga yang bagus-bagus sudah ada K3-nya, tetapi tetap dari luar jurusan itu bisa. Kenapa? Karena ketika anak hukum nih masuk ke HSC, dia akan lebih expert di bidang regulasi, dia akan menguasai betul nanti regulasi, baru setelah di lapangan, dia akan mendapat serapan ilmu di implementasinya. Anak ekonomi nanti akan belajar tentang hitung-hitungan kos, malah ini lebih disukain bos kan. Kalau kita beli APD sekian, bagaimana caranya biar apa? Biar sesuai budget yang kita keluarkan dengan impact yang kita dapatkan. Nah, di situ nanti anak ekonomi luar kepala itu ngitung-ngitungnya. Sementara anak-anak jurusan lain udah pening kan gimana ini cost kontrol segala macam. Nah, kalau Berarti dari secara anak psikologi dia hmm, akan lebih pintar nanti di lapangan mengatasi apa? Oh, ini orang, ini bapak udah marah nih, cocoknya diapain ya cara negurnya seperti itu. Dia akan lebih pintar nanti ketika berinteraksi Pak Zul. Jadi makanya saya bilang ilmu HSE ini cakupannya luas dan dia kompleks gitu Pak. Nggak hanya satu jurusan aja, tetapi beberapa jurusan pun bisa asal mau mengikuti prosesnya ya, mulai dari apa? Mulai dari apa namanya? Ya pertama melalui magang mungkin ya pada saat dia kuliah atau melalui relasi atau organisasi seperti itu. Baru nanti ngikutin training seperti sampai saya sekarang pun masih tetap upgrade training walaupun training sudah cukup banyak ya, tapi kayak beberapa bulan lalu saya sudah ngambil NEBOS. NEBOS ini yang tertinggi di HEC ini karena levelnya sudah internasional. Itu pun harus saya ambil supaya kompetensi saya juga bisa upgrade Pak Sudung. oke. Berarti secara nggak langsung semua disiplin ilmu bisa masuk ke HSE seperti itu ya Pak Edin ya? Bisa sekali Pak Sudung. Bahkan, tapi jangan ketawa ya. Ada teman saya sarjana agama ini, ya nggak apa-apa saya sebut merek agama Kristen. Ternyata dia cukup bagus menceramahi pekerja di lapangan, artinya menceramahi secara safety itu keunggulannya juga. Jadi dari sarjana agama pun saya sudah temukan di lapangan jadi ECC juga dan ternyata Oke. menemukan kesuksesannya. Bahkan yang dari hukum, wah dia piawai sekali Pak. Wah hukum bekerja di ketinggian dari Permenaker sekian, dia hafal karena udah 4 tahun kan dipelajari dia di kampus gitu. Oke. Tapi saya mau dibantu dulu Pak Selin. Mic-nya nggak bagus masuk ke kami suaranya. Oh, Oke. oh, Eh, Kalau kita bicara dunia migas nih, Pak Helin. iya Pak Sudung. Menurut Pak Helin sendiri, kita coba menyampingkan yang namanya HSE gitu kan. Iya, Berarti kalau kita lihat tadi dari pemaparan dari Pak Helin kan ada dari dulu sampai hilirnya itu kan sebenarnya lumayan banyak ceritanya. iya Pak. Berarti kan spek untuk lowongan kerja. Nah, ini kan teman-teman fresh graduate nih ceritanya. Nah, Iya.
untuk lowongan kerja sebenarnya sangat-sangat apa ya, terbuka lebar, harusnya kan begitu ya. Iya. Oke. Nah, tinggal bagaimana kita mengetahui informasi lowongan kerja tersebut maupun apa ya, skill kita bagaimana, seperti itu. Benar ya? Nah, kalau menurut Pak Henen sendiri, kalau di bidang HSE sendiri, bagaimana peluang untuk bekerjanya? Baik, kita bicara industri apa dulu nih? Ketika industri itu ya. Ya, kalau misalnya kita bicara tadi tentang migas, tadi kan sudah diinfokan tadi ada juga tentang apa tambang dan sebagainya, geothermal. Nah, dengan banyaknya ruang kalau kita bicara, kan kita nggak tahu apakah ada kebutuhan atau tidak. Nah, yang saya mau kembalikan, bagaimana dengan peluang kerjanya kalau misalnya di bidang HSE, Pak Edi? Peluang kerja tetap terbuka, tetap banyak, asalkan kita jeli dan gigih ya, dalam hal ini membangun relasi, waktu di kampus, waktu di tempat magang, ataupun sama family, relasi semuanya lah harus dikolaborasikan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mulai dari eksplorasi pun safety udah dibutuhkan. Jadi perbandingannya itu kalau high risk ada 1:25, ya kalau seismik kan paling 5-10 orang, dan itu sudah wajib ada satu ASC Pak Tudu, yang memastikan proyek ataupun operation untuk seismik itu berjalan dengan baik ya, karena berhubungan dengan bahan peledak. Bahkan masuk di eksplorasi, di pengeboran, sebelum pengeboran kan harus membangun wellpad dulu, mau geothermal, mau migas, ataupun di offshore, itu kan harus di-ensembling dulu rig-nya, rig ya, rig ataupun ya platform lah kalau di offshore. Itu juga butuh HSE, untuk di oil company itu sendiri bisa sampai 4, 2 itu di siang, 1 di siang, 1 malam, dan rosternya ada 14 hari, 14 hari, jadi itu harus ada back to back, jadi butuh 4 minimal, dan 2 manajer back to back butuh 6, itu untuk operatornya ya, ataupun ownernya, belum lagi ke maincon, mungkin tinggal dikali 2, karena dia mengawasi lebih banyak Pak ya, semakin banyak diawasi, maka semakin banyak HSE staff-nya, begitu. Masuk lagi ke subkontraktor, jadi cukup banyak peluang sebenarnya Pak, kalau kita mau ya, untuk apa namanya, untuk mencoba berkarir di dunia migas, tambang ataupun geothermal, khususnya di bidang health safety environment. Bahkan HSE sendiri pun karena cakupannya ada luas, dia dipisah lagi. Ada health and safety, karena health and safety ini hampir satu kesatuan, ada khusus enviro gitu. Tapi ada beberapa perusahaan itu digabung karena skopnya masih bisa dihandle oleh satu departemen. Tapi untuk perusahaan yang sudah besar, sudah multinasional, baik itu mineral, ya, dan juga oil and gas, itu sudah dipisah Pak, health safety dan environment. Rata-rata dari environment banyak dari teknik lingkungan, dari K3 juga ada, dengan syarat dia menekuni nanti bidang laboratorium, bidang apa namanya, lebih banyak pengamat lah, mengamatin sampel sampel dari tambang atau dari migas, baru mengamati limbah, melakukan laporan bulanan ataupun triwulan ke pemerintah. Gitu. Dan yang harus dipersiapkan kalau mau masuk ke situ memang harus punya sertifikasi Pak Sudung. Itu sudah apa namanya, sudah harga apa namanya, itu sudah, oh ya, terkecuali kalau kita dari jurusan K3, K3 juga setelah di lapangan mereka mau tidak mau, suka tidak suka mengambil sertifikat juga Pak Sudung, minimal AK3 umum atau AK3 migas, karena itu yang dituntut oleh apa ya, dunia kerja. Kita harus bersertifikasi di luar ijazah ya. Salah satunya K3 umum. Kalau nanti sudah semakin cukup apanya finansial, ambil K3 migas, syukur-syukur dibiayain perusahaan, baru nanti kalau ditambang bisa mengambil POP, pengawas operasional pertambangan. Kalau
di migas atau geothermal cukup mengambil H2S nanti sama POP geothermal. Jadi bicara tentang kompetensi ya harus bisa diambil sebanyak-banyaknya Pak Sudung Siap. supaya dia seimbang sama apanya kita nanti ya bisa tawaran pangkat ataupun lebih mudah diterima di pekerjaan. Berarti secara tidak langsung bahwa sertifikat ini juga selain katakanlah mau masuk di dunia HSE atau dunia kerja gitu ya Pak Edin ya, itu Betul Pak. sangat-sangat menunjang. Betul ya Pak Edin ya? Betul Pak. Sama ya mungkin sudah umum ya bahasa Inggris karena di multinasional company seperti oil and gas, geothermal sama mineral rata-rata kan pemodalnya dari asing ya. Kalau emas itu banyak dari Aussie. Kalau minyak bumi itu kalau nggak US atau UK, tapi sekarang rata-rata US ya, big boy company-nya mulai dari Chevron, BP, ConocoPhillips, ExxonMobil semua kan dari US ya. Jadi mereka juga pasti membawa bahasa mereka di dalam sistem juga semua bahasa Inggris. Top manajemennya juga banyak patriot ya dari US sendiri ataupun dari Eropa. Jadi skill untuk bahasa Inggris juga sangat mendasar Pak. Saya rasa kalau mau terjun ke dunia HSE ini. Karena banyak istilah di HSE itu ya by English semua, kayak inspection, ya accident, preliminary report, semua bahasa Inggris. Mungkin 1 dekade ini aja udah banyak literasi kita kan ditranslate ke bahasa Indonesia. Kalau dulu-dulu bahasa Inggris. Kan ada senior saya juga, mentor saya yang bilang, semakin bagus bahasa Inggrismu ya nanti biasanya kan Pak, kalau di lapangan itu rata-rata user mau HSE manager, tapi akhir-akhir ini sih udah mulai berkurang. HSE lead ataupun project manager banyak ekspatriat kan. Nah, salah satu kunci untuk meningkatkan karir ya harus bahasa Inggris dengan baik, bisa bisa ngomong di saat meeting ataupun di saat santai, misalnya di barbecue ya. Itu juga kita harus piawai untuk berinteraksi sama atasan kita. Oke, Jadi, saya ya, tadi sedikit tertarik. Jadi tadi saya ulangi lagi bahwa ya, kalaupun kita mau masuk ke dunia kerja maupun kalau sekarang kita membahas HSE gitu kan, iya Pak, kita harus punya penunjang, data penunjang seperti itu ya. Kalau baik. kita katakan begitu. Nah, tertariknya adalah bahwa data penunjang itu juga lah yang mungkin akan menjadikan kita naik level atau kenaikan jabatan. Seperti itu ya Pak Edit. Tetapi juga Betul. berarti kalau saya di dunia ISR, sometimes juga misalnya katakan perusahaan A membutuhkan seorang safety juga, tapi yang Ya. punya experience dan juga harus yang punya certified juga. Nah, berarti saya juga bisa katakanlah kata kasarnya membajak orang tersebut gitu ya. Dan nanti saya akan melakukan offering kepada karyawan tersebut. Seperti itu Pak Helin? Ya, sangat bisa sekali Pak. Karena Bisa kan ya? HSE ini bisa kalau orang bilangnya ya seperti Mister Know It All, harus tahu semuanya. Bahkan dia harus tahu HR sedikit-sedikit Pak, Undang-Undang 13 2003 tentang jam sostek supaya dia bisa ngasih advice sama karyawannya. Jadi ketika dia sudah paham dasar-dasar K3 itu, biasanya kata kuncinya 2 Pak. Jadi kalau ini sebenarnya secret ya. Rata-rata yang paling tinggi itu levelnya kalau sudah bisa di oil and gas Pak sudah. Nanti jadi oil and gas turun ke geothermal, levelnya baru turun ke mineral, ya sorry to say baru turun ke manufacture seperti itu. Itulah hierarkinya. Itulah fakta di lapangan yang nggak kita bisa pungkirin. Makanya banyak anak-anak kalau udah migas ya, wah saya sudah di offshore. Tapi itu yang orang lain ya, kalau kita tetap harus humble lah. Karena Ya. kerjaan itu hanya titipan ataupun hanya amanah ya dari Tuhan. Jadi harus kita emban dengan baik ya. Tapi kalau rata-rata kalau sudah dari migas biasanya sudah, karena di migas ini banyak resiko Pak Sudung, high risk dia, high risk tapi high impact dia.
Modal yang dikeluarkan bisa triliunan rupiah ataupun puluhan juta dolar, tapi hasil yang diapakan seimbang, sehingga di sini cukup banyak bahaya yang bisa diidentify seorang AEC advisor. Oke. Banyak yang bisa dijelaskan ke pimpinannya. Oke. Jadi buat teman-teman kita semakin materi ini semakin menarik seperti itu. Dan mungkin kita beri waktu kali ya Pak Elin ya untuk teman-teman mungkin yang mau tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab, saya mohon dibantu mungkin di share screen-nya di dulu Pak Elin biar kita lihat wajah teman-teman. Jadi teman-teman silakan untuk bertanya kepada Pak Helin khususnya gitu kan. Jika punya sebuah pertanyaan, tapi saya harus ingatkan bahwa saya tidak saya tidak mau menerima chat di grup gitu kan. Jadi biar ada interaksi gitu kan. Dan betul. Saya mohon dibantu kalaupun nantinya katakanlah sinyalnya tidak bisa untuk video dan sebagainya, oke, kita toleransi, tidak ada masalah. Tapi tetap harus buka mic-nya dan ngomong dari siapa dan dari grup mana. Kan kita ada 2 grup nih ceritanya. Ada Fresh Graduate, ada The Young WhatsApp Group seperti itu. Jadi kita kasih waktu dan kesempatannya Pak Elin ya. Yes, go ahead, sir. Okay. Silakan Pak, silakan teman-teman. Yang mau bertanya dan juga mungkin bisa ditambahin lulusannya dari kampus mana dan jurusannya apa. Jadi kan sudah lebih enak gitu. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau tanya? Yang mau tanya Pak? Oke. Iya, Mas Rizal ya. Iya, saya dari UMS Fakultas Pendidikan Pak. Oke. Pendidikan. Oke, lanjut Mas. Iya, kemungkinan kalau ada lowongan itu bisa ya Pak masuk ke HSE. Sementara kan background saya kan di pendidikan gitu. Iya. Apa harus cari sertifikat dulu untuk bisa masuk gitu? Makasih Pak. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau jurusan apapun bisa. Bahkan saya katakan tadi, saya punya teman sarjana agama yang harusnya ngajar tentang agama di sekolah ataupun di ini, malah jadi AEC karena dia mempunyai passion lain ya, passionnya malah di proyek katanya. Ya tetap bisa kalau dari segi jurusan. Cuman yang mengakselerasi nanti di lapangan ataupun kalau S2 namanya matrikulasi ya, penyesuaian ya dengan sertifikat itu Mas Rizal. Minimal AK3 umum lah yang dasar dulu, baru nanti dari situ akan menjalin relasi, bisa bisa nitip lah nanti sama relasinya atau dibantu untuk diarahkan pekerjaan. Jadi cukup bisa dari jurusan pendidikan juga bisa. Kalau nggak salah, saya juga pernah jumpa teman itu waktu di mana ya, di Sumatera Kopergol 2014. Dia guru, tapi katanya lebih enak jadi ASE. Tantangannya katanya di lapangan lebih gimana gitu daripada ngajar di kelas katanya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya Mas Rizal kalau mau terjun di ASE. Tapi ya dipikir-pikir lagi lah. Sekarang kan menterinya milenial juga. Siapa tahu nanti banyak terobosan di pendidikan kan. Ya, tapi tergantung sama Mas Rizal juga. Ya, saya tidak bisa membatasi. Kita lanjut untuk yang pertanyaan selanjutnya ada Mbak Ade sudah resan. Oke, silakan Mbak Ade. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya Ade dari grup Fresh Graduate di WhatsApp. Saya merupakan lulusan dari ITS, jurusan Teknik Sistem Perkapalan. Sebelumnya saya ingin bertanya. Sebelumnya saya magang di PT Nusantara Regas yang mana mengoperasikan proses regasifikasi LNG yang mana gas tersebut dibeli dari Badak LNG, Tangguh LNG, dan Donggi Senoro. Ketika saya mengunjungi FSRU sendiri, dari jarak radius 200 meter, kita tidak boleh mengaktifkan HP dan juga dilarang memfoto, Pak. Bapak sendiri sekarang bekerja di Tangguh LNG, di mana di bagian HSE juga. Saya ingin bertanya, Pak, selain dari kesalahan manusia sendiri, apakah pernah terjadi insiden di Tangguh LNG berdasarkan
pengoperasian dari LNG tersebut, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, Mbak Ade, sebelumnya waktu magang di Nusantara Regas ketemu sama Pak Erwin nggak? Erwin Jo. Oh iya, ketemu Pak. Ya, dunia migas itu sempit kayak daun kelor ya. Iya, Iya, Pak. itu pernah, ya itu atasan saya waktu di tahun 2013, Erwin Jonathan, orangnya cukup baik. Ya memang kalau foto ataupun pakai apa namanya HP ya nggak boleh karena elektrostatis hazard ya, atau ini listrik statis. Terus tadi kaitannya sama yang di Tangguh ya. Kalau Iya, Pak. accident sih menurut apa hasil investigasi 90% banyak di human error, Mbak. Jadi memang masih kesalahan manusia. Sisanya mungkin nature ya atau dari peralatan. Tapi sejauh ini masih banyak di manusianya. Banyak yang shortcut, banyak yang abai ya si operator ataupun korban dari accident itu. Pun kalau ada kebakaran platform atau apa, tapi di LNG belum pernah ya ditangguh karena mereka cukup strict, tahu sendiri BP kan, British Petroleum. Kalau nyampe sana, aduh, itu ada di sini observer kita Pak Santo, dia lebih lama lagi tuh ditangguh. Kayak di Guantanamo Pak ya, angkin striknya LNG safety di sana. Apa-apa sudah ada prosedurnya tuh. Itu pun kalau terjadi kecelakaan, kebanyakan hasilnya di human error. Kalau ini, ya, kalau untuk kemarin ada kebakaran juga ya dekat kota Medan, cuman belum ada investigasinya. Iya, kapal apa itu, kapal tanker ya? Iya, ramai juga di sosmed. Saya belum dapat juga root cause-nya apa, tapi yang pasti saat mereka melakukan dock ya penuh dengan mungkin ada apa namanya, ada uap mungkin atau foam dari mungkin solar itu yang tidak dibersihkan secara total sehingga ada pekerjaan panas, hot work, jadi terpercikkan mengakibatkan kebakaran dan mengakibatkan eksplosif ya, seperti di ramai di medsos itu 2 minggu lalu. Dan itu pun masih diselidikin. Ada yang bilang itu lebih ke human error juga, prosedur yang dilanggar. Seperti itu Mbak Adi. Oke. Mbak Adi udah ini cukup puas atau ini? Ya, atau mau bertanya lagi bisa nggak apa namanya naval engineer ya? Marine, Pak. Oh, marine engineer ya cukup bisa sekali. Mereka menguasai malah kalau main di drilling ship ya kan. Nggak usah ditanya lagi soal kelautan, soal apanya kayak apa namanya itu kalau lagi pasang surut itu kan orang-orang marine cukup piawai itu. Kapan saatnya melakukan kegiatan waktu apa namanya itu ya pasang surut atau pasang naik di situ cukup apa ya kompetensi orang marine cukup diandalkan karena kita bekerja di laut ya. Dan rata-rata naval arsitektur udah paham lah ya bagian-bagian kapal ataupun platform. Jadi ketika di lapangan tinggal penerapan aja seperti itu. Sudah cukup? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adi. Kita lanjut ke Mbak Maulen. Oke ya, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa pakai reaction ya, resen. Jadi nanti kita ini atur siapa yang mau bertanya yang selanjutnya. Mbak Maulen silakan. Baik, selamat malam Pak Elin. Ya, Saya malam Mbak Maulan. Lani dari grup The Young. Saya jurusan teknik kimia. Beberapa lowongan tentang HSE ini kan biasanya requirements-nya itu dari jurusan K3 teknik lingkungan, kalau enggak gitu kesehatan masyarakat. Kemudian ada juga biasanya minimal pengalaman beberapa tahun. Lah, fresh graduate seperti saya gini, kira-kira aspek-aspek apa saja yang menjadi penunjang agar saya bisa terjun ke dunia HSE? Karena kebetulan di teknik kimia sendiri itu kan juga mempelajari tentang K3, tapi secara requirements kita tidak termasuk dalam kualifikasi tersebut. Jadi
apa yang harus kita lakukan sebagai fresh graduate gitu. Makasih Pak. Wah, siap. Bagus, bagus sekali pertanyaannya, Mbak Maulani. Siapa bilang jurusan kimia tidak ini? Bahkan banyak yang sukses itu di proses, bahkan di engineeringnya, sisi engineer. Itu udah ngomongin konsep desain. Tapi ya seperti yang saya paparkan sebelumnya, pintu masuknya untuk ke oil and gas industry atau ke inilah ya, ke HSI, ya bisa melalui apa namanya, jejaring ya, jejaring ataupun relasi. Kedua bisa ya kalau ada waktu ngikutin training lah ya. Tadi kampus kalau masih ada ini paket untuk training fresh graduate bisa diambil kan. Jangan lupa juga apa namanya, banyak otodidak juga Mbak Maulani. Apa-apa. HSE itu banyak caranya supaya sukses. Bisa mengambil training, bisa mengangkat atau mencari seorang mentor ya yang udah terjun di situ. Bisa tanya melalui medsos bisa atau dari WA, dari phone call bisa, dan mengambil sertifikasi dari third party ya. Jadi jangan takut, dari jurusan kimia murni atau dari teknik kimia cukup potensial juga kok masuk ke HSE. Dulu magangnya di mana? Saya di Pertamina RU6 Iya. di Indramayu. Iya. Di sana kemarin berarti sudah banyak kenal dong orang-orang di RU. Iya. Tapi lebih ke proses engineer-nya sih, bukan yang ke HSE waktu itu. Proses engineer ya nggak jauh-jauh loh Mbak dari proses safety. Justru proses engineer itu di cover sama proses safety-nya. Nanti belajar LOPA, belajar HAZOP, belajar HASIP kan. Nah itu tuangkan di CV. Apa yang sudah Mbak pelajarin di magang, tuangkan di CV. Ya syukur-syukur nanti pas masukkan lamaran, diterima jadi junior apa HSE engineer atau junior HSE process engineer, ada dua ya. Jadi HSE itu memang banyak macam-macamnya, ada engineer, process engineer, ada HSE officer ya. Jadi kalau jurusan Mbak itu lebih potensialnya di HSE engineer ataupun di process engineer. Iya. Jadi pengalaman yang kemarin itu cukup membantu sebenarnya. Tinggal dijelaskan aja kalau memang ada yang merekrut atau ada buka rekrutmen, ya saya sudah pernah di magang di Pertamina dan ngurusi proses engineer. Itu juga ada aspek safety-nya seperti HAZOP, HAZIP, LOPA, sama teknik assessment yang lain, bilang aja begitu Mbak. Kalau ada nanti panggilan interview. Gitu Mbak Maulani. Oke, makasih Pak. Nah, ya, sama-sama. Saya mau nambahin sih pertanyaannya sebenarnya. Sekarang Mbak Maulani ini mau join di HSE-nya atau bagaimana? Kan gitu ya, Pak ya. Kalau misalnya memang serius ya mungkin tidak ada yang tidak mungkin seperti itu ya. Mau dia dari teknik apapun itu, dan ya seperti tadi Pak Elin bilang, ya tinggal ditambah mungkin kalau mau ada training, sertifikasi, bahkan kalau bisa ya mentor seperti itu. Begitu ya Pak Elin ya? Iya, betul Pak Sudung. Oke. Kita lanjut ke Mas Zeus. Mas Zeusnya masih ada di sini? Iya, nggak ada videonya lagi break. Mas Zeus. Ada. Oh iya. Oke, ada. Ya, halo Mas Zeus. Ya. Halo Pak Elin, saya ingin bertanya. Saya sebelumnya dari grup fresh graduate. Saya dari Undip, ambil teknik lingkungan. Mohon ini Pak sharing-sharing. Ini agak sedikit teknis, nggak apa-apa ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Semampu yang bisa saya jawab ya. Karena saya fokusnya di health and safety walaupun banyak menggarap untuk enviro juga. Silakan Mas Zeus. Tapi ini kategorinya masih mudah kok Pak. Jadi kan ketika saya belajar di kampus itu kan mengenal yang namanya HIRA-DC, CSA, CHA, Safety Log. Nah, di dalam penerapan di lapangan itu timeline-nya penggunaan itu semua itu apa dulu sih Pak sebenarnya? Atau HIRA-DC dulu atau CSA dulu atau bagaimana? Begitu Pak, terima kasih. Oke.
Oke, pertanyaan yang bagus. Kita implementasikan ke Enviro ya. Saya memang pernah mendampingin beberapa tamu dari pemerintahannya, dari SDM ataupun dari BTKI dan lingkungan. Ya, tetap mereka kita induction dulu, itu yang paling pertama. Kalau di lapangan kita, kalau peran kita sebagai environment officer ya baru setelah itu kita tanya tujuan mereka mau ngapain. Kalau mau mengamati ambil sampel, ya kita jelaskan dulu HIRA DC-nya ke mereka, ini loh, ini yang do-nya, ini yang don'ts-nya. Walaupun mereka pemerintah tetap harus ikut aturan site kan, karena itu sudah mandatori atau sudah wajib. Jadi nanti habis itu yang HIRA DC-nya kita sosialisasikan di site induction kan. Kalau untuk JSA itu lebih ke pelaksananya, Mas Zeus. Misalnya pengambilan sampel di di kolam di settling pond seperti itu. Itu harus ada JSA-nya, job safety analysis, ya, mulai mengambil bagaimana supaya tidak tergelincir masuk ke kolam settling pond itu dalam-dalam loh, bisa 2 sampai 4 meter. Makanya setiap settling pond itu ada apanya juga, ada barricade-nya juga, yang hard barricade. Di situ juga sudah masuk di iradiasinya. Jadi yang pertama sekali kalau di lapangan ya semuanya itu harus safety induction. Habis safety induction baru si HSC trainernya nanti ataupun departemennya akan menjelaskan apa yang training tambahan yang harus yang harus diberikan ke orang-orang yang masuk ke lokasi project itu. Ya. JSA sama dengan JHA itu, safety analysis sama hazard analysis, hanya masalah di kata aja. Seperti itu Mas Yus. Sudah pernah kan magang di lokasi proyek di tambang? Kebetulan saya belum pernah. Belum pernah, tapi iya. Kok tahu tentang HIRA DC? Karena saya ambil kursus kan mengenai iya. itu semua. Iya. Kalau dulu saya magang di Dinas Lingkungan Hidup, Pak. Jadi saya di laboratorium malahan. Oh, lebih banyak jadi riset ya, sebagai researcher ya. Iya. Iya, Kalau Pak. ya gini aja, nanti kan udah dapat penjelasan sedikit dari saya. Nanti ketika di lapangan tinggal implementasi ya, paling jet lag-nya itu pengalaman saya dulu ya, waktu masih newbie juga di proyek, sekitar 1 minggu 2 minggu jet lag-nya. Maksudnya orang baru ya, sama sekali belum tahu sistem. Kita banyak belajar di situ. Habis 2 minggu nanti sudah mulai tahu, sudah mulai terbiasa sampai ke 3 bulan pertama masa probation. Gitu. Untuk Iya, silakan Mas Yos, lanjut. Ya. Untuk safety lock-nya itu di bagian mananya ya Pak ya? Safety lock nggak ada. Yang ada padlock. Itu kalau di commissioning nantinya. Commissioning itu pengetesan suatu unit, mau revenue, mau refinery unit untuk minyak atau train untuk gas, untuk proses plant. Setelah construction itu jadi tahapnya kan eksplorasi baru testing, hasilnya ekonomis atau enggak, baru masuk ke refinery ataupun pengolahan minyak mentah, pengolahan ore kalau ditambang batu sampai jadi ke emas ya. Nah, di situ nanti bangunannya itu di commissioning, di situ baru kita bicara tentang LOTO, lockout take out, di situ baru ada padlock-nya, bukan safety lock. Tapi kalau mungkin yang dimaksud Mas Zeus ini log buku itu ya untuk pengamatan. Iya betul Pak. Kan biasanya kalau setelah ada logbook bukan? Bukan ya. Kalau logbook ya semua departemen wajib punya kan apa yang dilakukan selama 1 hari. Logbook yang saya tahu. Tapi kalau safety log ya kalau nggak salah lebih ke padlock ya. Padlock untuk logout take out. Ya udah Pak, itu aja dulu. Nanti tanya lagi. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Mas Zeus. Oke, kayaknya yang dari Mas Zeus kurang ini kali ya, belum ini ya Pak Elin ya, kurang
kurang kena. Mungkin safety lock juga kita harus tahu apa sih maksudnya safety lock ya. Karena juga nantinya meraba-raba. Mungkin nanti Mas Jaus bisa ditanyakan kembali ya, maksud untuk safety lock-nya yang bagaimana, itu poinnya. Kita lanjut ke Pak Simon Beni, tadi sudah present. Mas Simon masih ada di sini? Masih kayaknya. Masih Pak Sudung. Masih semangat, masih antusias. Siap. Silakan Mas Simon. Ya, terima kasih Pak Sudung. Terima kasih juga Pak Helin pembukaannya. Jadi, perkenalkan saya Simon Beni Reski Sinaga, sama-sama Bapak. Wah, dari Korea Utara ya. Jadi saya dari AKM Gas Cepu, jurusan Petroleum Production Engineering. Iya. Kebetulan saya akan diberikan sih dari kampus dalam pengurusan certified itu operator migas bagian K3. Jadi yang ingin saya tanyakan kan apabila kita sebagai fresh graduate itu kalau mengurus certified itu contoh di PPSDM migas itu kan ada jenjang karir Pak. Jadi tidak bisa langsung loncat. Jadi kita harus melalui operator dulu. Nah, ketika kita ingin merambah dunia mining atau pertambangan di luar dari migas, apakah memang kita harus mengambil sertifikat lagi? Contoh kan kalau misalnya kita mau mengambil batu bara, kalau nggak salah itu di BDTBT di Sumatera Barat. Apakah kita harus mengambil sertifikat yang baru lagi atau kita sudah bisa sedikit jalan lah untuk fresh graduate dalam memegang sertifikat dari K3 migas tersebut walaupun levelnya masih operator. Itu dulu Pak Helin. Baik, terima kasih Mas Simon, Bang Simon. Ya, saya sudah dapat get your point. Ya, itu K3 operator hanya tingkatan sebenarnya di sertifikasi ya yang di Cepu. Saya juga pernah ambil sertifikasi di sana 2015 untuk migas. Ya, biasanya nih kalau untuk construction di mining itu tidak perlu harus ke Sumsel ya, ke Sumbar ya, ke BDBT Minerba. Iya. Iya, tidak perlu saya rasa. Apalagi ketika kita masuk ke EPCN ya. Tapi kalau nambangnya ya kita harus nambah kompetensi POP, pengawas operasional pertama. Tapi kan kalau fresh saya rasa nggak usah dulu. Karena di safety juga untuk yang teman-teman fresh itu biasa nanti akan banyak belajar di lapangan sama supervisornya. Biasa tuh baru-baru. Jadi jangan gengsian. Wah saya sarjana nih, saya dari Akamigas tertua di Indonesia. Jangan dibuang dulu semua MML itu. Karena apa? Karena kan kita mau maju, kita mau sukses. Yang perlu kan kita sama senior kita di lapangan atau mentor kita, ya. Jadi tolong ditanggalkan dulu embel-embel apa itu. Ya harus terjun ke lapangan. Kalau dibilang pasang bariket, ya pasang bariket, ya kan, nggak usah malu sama yang lain. Walaupun nanti di lapangan ada sedikit bully-bully lah, sedikit shock terapi, nggak usah takut. Justru di situ nanti mental kita dilatih, ya. Jadi dari safety man dulu. Safety man itu memang kalau di orang luar cukup bagus. Safety man itu ya orang-orang HSE, mau dia manajer pun tetap safety man. Tapi kalau kita orang Indonesia, safety man itu udah sama dengan asisten safety officer ya, ataupun ini ya, justru safety lapangan yang di lapangan langsung. Ya, jadi kalau udah dapat itu pun nanti Bang Simon ya monggo diperdalam aja. Mumpung nih di AK3 Migas kan banyak jejaringnya kan di Indonesia kan. Saya udah pernah ketemu alumni Cepu itu beberapa kali, wah lumayan pintar dia, bukan lumayan lagi, cukup pintar ya, karena hari-hari udah berhubungan sama migas kan. Mereka cukup fasih menjelaskan, hanya yang lebih diarahkan ke mereka itu attitude kalau saya bilang ya. Kalau di skill mereka udah ada, makanya kalau kompetensi itu ada 3 nilai, itu skill, knowledge, sama attitude. Ya kadang kita cuma punya skill, knowledge, attitude enggak. Dia menganggap senior-seniornya itu masih sebaya dia, oh itu nggak boleh di lapangan. Kalau di lapangan itu senioritas itu walaupun tidak ada di di pelajaran, itu
itu cukup dipegang sekali tuh. Jadi menghargai yang lebih tua, yang sudah lama di situ, harus apa ya, attitude kita yang kalau masalah skill sama knowledge mungkin orang itu akan kalah sama Bang Simon karena kita kan sekolah. Kalau di lapangan itu rata-rata kasar loh. Kami bilangnya buruh kasar atau apa ya, kuli apa namanya? Ya pokoknya orang-orang keras. Iya, kuli minyak, orang-orang keras. Bisa dibilang pintar iya, tapi kalau masalah knowledge mereka ya jauh kalah sama kita, sama orang-orang yang dari apa? Dari universitas pasti jauh. Justru mereka kadang agak tensin sama kita tanpa kita sadari ya dari mimik. Ada di sini anak psikologi. Kenapa saya bilang begitu? Pasti bilang enak kali ini anak sekolahan ya, bajunya bersih segala macam, masih lajang, udah karena mereka tahu betul, mereka tidak sekolah ya rata-rata mungkin dari ya sekolah menengah pertama langsung kerja orang-orang ini ya, orang-orang yang udah berpapulan atau ada yang SMA lah. Tapi dalam hal attitude mereka pegang teguh itu. Kita harus menghormati mereka walaupun dari level pendidikan mungkin ada sebagian besar yang masih di bawah kita. Itu harus kita tonjolkan attitude ya. Jadi kalau sertifikasi nggak usah ragu, itu udah tepat pilihanmu ngambil K3 migas operator. Ya kalau aku bilang nggak usah lompat-lompat dulu lah, karena sekarang pun yang melihat COVID ini, migas tuh yang jalan paling Tiung Jabaran ya, Tiung Jabaran, Tangguh, area Kalimantan mungkin tambangnya yang lebih ini, ya tambang sama nikel di Sulawesi. Jadi kalau misalnya Bang Simon udah dapat tawaran di migas, udah migas aja dulu. Mau dia support, mau dia oil company, ya itu, di situ aja dulu. Udah ada nggak tawaran sampai saat ini? Kalau karena COVID ini kan jadinya kan shift juga berubah, Pak. Jadi dulu ada tawaran, cuman sekarang agak dipersempit tawarannya, Pak. Ya, tapi tambah masih ke geothermal sih, Pak. Kebetulan kan geothermal juga dengar-dengarnya banyak mau proyek baru di Sumatera. Iya, iya, sama di apa juga di Ijen itu lagi jalan, lagi butuh juga di SAE di Baturaden, ya. Ya, Geothermal juga. kebetulan itu kan Pak. Jadi kan kalau saya kan kebetulan base kampung halaman di Tapanuli Tengah. Kebetulan kan kita tahu sana ada Tapanuli Utara itu ada Sarula. Jadi dan saya dengar-dengar juga di daerah Sumatera beberapa seperti Supreme mau buka juga proyek baru. Ya di Lampung di mana Supreme apa itu Raja Basa. Ya, jadi untuk kemungkinan kalau kita menjadi safety officer kayak gitu ke geothermal, apakah kita masih bisa menggunakan atau sertifikat kita itu related enggak kalau misalnya kita masuk ke geothermal atau kita harus mencoba atau mengambil contohnya AK3 umum gitu dari Depnaker atau bagaimana itu? Untuk saat ini masih bisa sekali AK3 migas itu bisa masuk ke geothermal, jangan salah. Ke oil and gas juga bisa, memang itu apanya ya bidangnya. Ke geothermal ya cukup bisa, apalagi ke drillingnya. Karena kan tadi geothermal itu persilangan atau penggabungan antara apa migas sama mining. Di situ 50% perminyakannya, 50% miningnya. Apalagi kamu jurusan ini kan, drilling kan? Ya. Apa? Petroleum engineer kan? Iya, Pak. Kenapa nggak mendalami ininya juga sementara ini? Sayang loh ilmunya tentang mud logging, mud engineer. Kalau ilmu engineer tentang petroleumnya, ya syukur sampai sekarang udah didalami dan masih mendalami, Pak. Cuman kalau melihat pandemik sekarang kan kita nggak bisa berfokus kepada satu titik saja, Pak. Paham. Iya. Apalagi industri kita sekarang lesu, apalagi sempat minus 35 gitu kan, Pak. Iya, lebih mahal kaleng apa ya, satu kaleng Coca-Cola ya dari satu Aqua mineral, Pak. Ya, 1 barel minyak ya. Iya, Pak. Ya, jadi AK3 migas sudah baik lah. Mungkin 1-2 tahun sambil menuntut mengambil ilmunya, nggak usah lah 1-2 tahun. Mungkin 6 bulan ya pelan-pelan ngambil ya AK3 umum. AK3 umum ini sebenarnya lebih ke lisensi. Jadi masuknya ini untuk audit. Jadi ketika ada audit nanti ada P2K3 panitia pengawas K3 atau panitia pelaksana K3. Nah, di situ si ahli K3 umum
menjadi sekretarisnya, sekretaris P2 atau K3. Namun kalau untuk pelaksanaan sehari-hari, ya K3 Migas sudah cukup bagus. Yang penting valid ya Mas ya, ya Bang? Ya, Valid 3 tahun. Nah, tambah itulah skill-skill di lapangan untuk pengeboran ya. Pernah di pengeboran juga? kalau pengeboran sih belum, Pak. Tapi kalau bagian workover pernah, Pak. Ya sama itu intinya. Ya, Ya pelajaran istilah-istilah drilling, Ya. tambah safety, ya saya rasa bisa lah untuk untuk peluang bisa kerja nanti setelah new normal ini, setelah pelonggaran PSBB di Juli ya katanya pemerintah. Ya, Pak. Oke, saya rasa untuk Bang Simon, untuk Mas Simon kita stop dulu karena masih banyak ini Pak Elin yang banyak yang antusias ya. Saya mohon dibantu untuk menjawabnya lebih lebih ringkas lagi karena teman-teman aman banyak yang bertanya. Oke, saya ke Sylvia Safira, masih ada? Masih ada Pak. Oke. Ya, halo. Silakan Mbak Sylvia. Masih stay tune. Ya. Baik, terima kasih Pak. Saya Sylvia Safira Hayati dari grup WhatsApp Fresh Graduate. Okay. Saya lulusan Teknik Kimia Unjani Pak. Ya, izin bertanya. Ada umum yang mengadakan pelatihan dengan secara online, ya Pak. Iya. Lalu dengan harga pun masih lumayan Halo Mbak Sylvia. mahal, tidak jauh dengan beda harga asli. Enggak, terputus-putus ya suaranya. Mbak Sylvia, mohon maaf suaranya putus-putus Mbak Sylvia. Bertanya apakah bagaimana tanggapan Bapak? Halo? Iya Pak? Iya, suaranya putus. Diulang lagi Pak. Ya, boleh. Sudah dapat poinnya sih. Iya, silakan Mbak Sylvia. Iya. Jadi kan di era pandemi COVID ini ada beberapa lembaga trainer K3 umum yang mengadakan pelatihan sertifikasi online. Ya. Dengan harga yang masih lumayan mahal dan tidak beda jauh dengan harga aslinya. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana tanggapan Bapak perihal K3 online? Apakah akan tetap efektif atau tidak? Dan bagaimana dengan pandangan tentang K3 online tersebut? Sedangkan kan tidak ada tidak ada secara langsung simulasinya. Gitu. Terima kasih Pak. Baik. Ya. Halo. Oke. Ya Mbak Sylvia. Pertanyaannya menarik tentang K3 online ya. Ya memang ada arahan 2 bulan yang lalu ya, sejak Pak Jokowi itu mengumumkan working from home, training from home atau sekolah dari rumah ya. Ya, dari situ BNSP Kemnaker juga membuat keputusan karena mereka juga bagian dari pemerintahan kan, untuk meniadakan pelatihan tatap muka ya. Walaupun akhir-akhir ini dibilang 10 udah bisa, tapi itu pun harus mengikuti protokol yang cukup ketat. Jadi terkait sama training online ini, ya saya nggak bisa pungkirin ini mungkin sudah zamannya society 5.0 atau industri 4.0 ya mau nggak mau kita harus mengikutinya, kalau nggak kita ya bisa tidak bisa mengikuti perkembangannya ya, bukan menjadi follower juga tetapi tetap harus jeli, harus peka melihat situasi. Kalau aku bilang nggak ada masalah di training online-nya, karena nanti mereka akan praktikal juga, akan dipandu sama senior asesor dan juga asistennya, akan ada praktek walaupun itu jarak jauh. Kalau masalah harga di sini saya yang nggak bisa komen ya, harusnya lebih murah karena apa? Tidak ada transport, tidak ada biaya hotel, tidak ada makan siang, cukup makan di tempat sendiri kan. Jadi harusnya lebih murah dari biaya kalau kita training online kan, training offline. Jadi untuk ke depan pun saya rasa melihat situasi begini, ada ikut beberapa webinar juga, kayaknya training tatap muka ini akan mulai tergeser nanti dengan ini ya, dengan sistem webinar ini, karena kan tuntutan zaman kedua, harus biaya lagi sana, sementara yang beberapa bulan ini
kita sudah sudah terlatih menggunakan daring seperti ini, kenapa enggak? Bahkan sekarang ada teman saya udah dapat MBA dari Harvard atau apa ya? Yang dari Inggris apa? Oxford. Memang cuma dia kelas MBA online. Dia MBA Master Business Administration tanpa pergi ke Oxford untuk kuliah. Harganya memang jauh lebih murah ya karena nggak harus bayar tuition fee di UK. Tapi ya secara berkala dia ke sana gitu. Jadi memang sudah eranya sekarang untuk training online ataupun distance learning system ya. Nanti ada interaksi, mau mengerjakan tugas, ya bahasa sehari-harinya belajar jarak jauh kayak teman-teman dari UT. Pernah dengar kan UT kan? Universitas Terbuka. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya selama lembaganya valid. Tapi kalau bisa biaya lah harus lebih turun lagi. Seperti itu Mbak Sylvia. Ya. Oke, sudah cukup Mbak Sylvia? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut ke Cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Kita lanjut ke Mbak Dia AM. Ya, Mbak Dia. Mbak Dia masih stay di sini? Stay tune. Mbak Dia. Mbak Iya, Dia. Pak. Oke, Mbak Dia. Silakan Mbak Dia. Ya, perkenalkan Pak. Saya Dia dari grup Fresh Graduate. Saya dari jurusan Teknik Geofisika. Nah, Pak, dari Teknik Geofisika sendiri kan mempunyai peluang tersendiri di bagian oil and gas dan mining untuk bagian eksplorasi. Betul. Terus, tapi saya tuh lebih tertarik ke bagian geoteknik. Kayak Sipil, apa ya? Sebelum bangunan berdiri kan kayak benar nggak sih bangunan di sini tuh bakal aman kayak gitu kan Pak. Iya. Nah kayak gitu itu bisa masuk ke bagian KHSE atau enggak sih Pak? Loh, pertanyaannya kenapa sedangkan geoteknik sendiri sudah agak walaupun belum banting setir sekali dari geofisik ya karena ilmu dasarnya kan fisika bumi kan. Geoteknik it's okay. Kenapa harus ke ASE lagi? Apa motifnya? Ya nggak masalah juga sih, saya juga nggak pernah membatasin orang untuk mengejar passionnya. Ya tapi bisa juga cukup memungkinkan. Geoteknik itu kan banyak ngebor 20 meter dapat hardstone, baru ambil kesimpulan kan dari core-nya, baru nanti diteliti lab, ya udah sampai situ aja, baru kasih saran sama project manager. Kalian bisa bangun di sini, fondasinya cukup aman di sini kalau kalian ngebor, ataupun untuk nambang juga bisa. Kalau nanti di sini nggak akan sliding ya, istilah di mining itu gitu. Nah, cukup aman karena litologinya nggak pasiran, mungkin ada batuan hardstone seperti itu, ya simstone. Jadi kalau kayaknya hampir sama Bang tadi ya, Bang yang Sinaga tadi, Bang Simon, ya. Betul. Punya ilmu makro, ada mikronya juga ya. Monggo kalau udah pernah dapat training waktu di kuliah atau di luar kuliah ambil yang informal ya silakan ditekunin lagi dunia ASE-nya. Ya nanti akan lebih kuat di teknikal, akan masuk ke ASE engineering. Hitung-hitungannya, bikin prosedur, baru mau lakukan analisa safety faktor seperti itu Mbak Dia. Jadi ya monggo, pintu untuk ke ASE ya terbuka lebar dengan mengikuti tahap-tahap yang saya katakan tadi ya, melalui mengambil seorang mentor, ya ikut sertifikasi dan ikut grup-grup koordinasi atau grup-grup community begitu ya, untuk sharing knowledge. Begitu Mbak Dia. Pak, saya mau tanya lagi. Kan dulu di fakultas saya kan ada pelatihan dari PUPR, kan ada pelatihan K3, terus manajemen konstruksi. Nah, itu kan dapat sertifikat ahli muda gitu kan Pak. Itu sebenarnya bisa dipakai atau enggak sih Pak?
Oh, Asik. cukup bisa dipakai. Nanti jangan lupa cantumkan di CV di kolom training ya sama sertifikatnya, tapi jangan kasih yang asli, di scan aja cukup. Ya itu cukup untuk menambah bargaining value-mu atau nilai tawarmu nanti. Misalnya mau masuk kemana dulu nih. Sekarang kan lagi tren ini ya, power plant ya. Nanti bisa masuk ke AEC apanya, operationnya untuk construction. Gitu. Saya udah pernah di PUPR, sudah pernah ikut apa tadi training itunya ya, teknisnya ya, akan menjadi nilai plus itu ketika kamu agak bergeser dikit ke HSE ya, ke health and safety apa profesi health and safety gitu Pak dia. Jadi semuanya mendukung. Oke, Pak Erin, ini tadi kan kita ada yang bertanya masalah training online gitu ya, Iya Pak Sudah. gitu. Nah, kebetulan kan kita ada salah satu advisor juga gitu ya di grup ini, yang lagi webinar gitu. Saya mau izin Pak Erin, karena kan memang narasumbernya Pak Erin gitu. Saya mau izin dulu. Iya. Beliau tadi japri saya gitu. Boleh. Mau menambahi jawabannya Pak Erin, boleh ya? Boleh Pak Sudah. Oke. Boleh. Oke. Untuk Pak Santu silakan, mungkin kita bisa menambahi jawaban masalah terkait training K3 online, karena kan kita tahu pandemi corona seperti ini kan tidak memungkinkan untuk melakukan kontak gitu kan. Mungkin Pak Santu ada jawaban tambahan, silakan Pak. Baik, selamat malam semuanya, salam kenal. Nama saya Santos gitu ya. Saya sama Pak Helin ini udah beberapa kali satu proyek gitu ya. Ketepatan juga saya lulusan dari Universitas Gadjah Mada sama Pak Helin. Saya ngambil konsentrasi ilmu kesehatan kerja, magister kesehatan gitu ya. Jadi yang teman-teman alami sekarang, teman-teman yang baru lulus pasti lagi galau gitu kan. Sebenarnya bisa nggak sih lintas fraksi atau kita bilang sekolahnya bidangnya apa, lulusannya apa, kerjanya di IC? Jawabannya pasti bisa. Karena saya seperti contoh, saya dulu sekolah pertama saya sarjana ekonomi. Konsentrasi saya sumber daya manusia. Tapi karena passion saya, keinginan saya pengen mempelajari safety itu apa sih? Akhirnya saya mencoba untuk sekolah lanjut, ngambil S2 di UGM. Setelah lulus 2 tahun, saya pikir saya sudah bisa langsung kerja. Ternyata belum. Seperti tadi pemaparan dari Pak Helin, Pak Sudung, bahwasanya harus ada sertifikat yang harus menunjang. Kalau zaman dahulu mungkin gampang gitu ya. Bisa ikut, pertama kali saya ambil adalah AK3 konstruksi saat itu. Saat itu ambil AK3 konstruksi, dari situlah mulai pelan-pelan saya mulai dapat kerja di sektor konstruksi dulu, membangun bangunan, membangun jalan, segala macam. Kalau terkait tadi pertanyaan, apakah online sekarang ini, apakah bagaimana gitu kan? Sebenarnya kemarin saya habis ada komunikasi sama beberapa PJK3 keterkaitan untuk yang dari Depnaker saat terakhir sekitar seminggu 2 minggu lalu itu belum bisa diadakan untuk yang online. Tapi untuk yang BNSP bisa. Karena apa? Mungkin karena ada komunikasi yang lebih intens dari BNSP terhadap sertifikat daripada dari Depnaker. Tapi saya dengar juga 1-2 minggu terakhir ini sudah boleh diadakan. Tapi untuk yang sifatnya seperti contoh teknis ya, ada istilah TKBT, tenaga bekerja di ketinggian, TKBT 1, TKBT 2. Keterkaitan harga, sepengalaman saya kemarin, jikalau teman-teman mungkin perhatikan kok tidak beda jauh ya Pak, antara yang tatap muka langsung atau offline dengan yang webinar atau yang online. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, ternyata harusnya lebih murah yang online. Kenapa? Kemarin itu salah satu provider tuh bahkan bisa memberi harga yang sangat-sangat murah, dengan catatan adalah teman-teman gabung. Jadi seperti contoh ini, fresh graduate. Beberapa orang, misalnya 5-10 orang kumpul, kita panggil atau kita komunikasi PJK3 yang sangat terpercaya ya, yang sesuai dengan prosedurnya ada, peraturan hukumnya dia ada, terdaftar jelas. Kita komunikasikan, kita tawarkan, kami dari fresh graduate, kami minta
bantuannya untuk mengadakan angka 3 umum misalnya, inti komunikasi aja, bisa turun harganya. Sangat-sangat murah saya lihat kemarin. Untuk kasus 3BT. Tapi untuk yang lain saya belum tahu ya, apakah untuk AK3 umum misalnya, AK3 migas misalnya, AK3 konstruksi, kemudian yang lain-lain, apakah bisa seperti itu dikomunikasikan. Itu aja sih sarannya. Terima kasih, selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Sudung. Terima kasih Pak Tanto. Jadi setidaknya kita bicarakan 3 online ya memang boleh aja seperti itu. Hanya memang kita harus lihat juga yang menyelenggarakan ini percaya atau tidak. Seperti itu poinnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada Mbak Dian Nur Iksan, masih ada? Ya, masih ada, Pak. Oh, sorry, Mas Dian ternyata. Ya. Oke, silakan Mas Dian. Saya Dian Nur Iksan, dari Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Yang ingin saya tanyakan itu, Pak, untuk fresh graduate yang memiliki sertifikat K3, berapa persen peluang untuk menjadi SAE di industri pertambangan ataupun industri lain? Sedangkan beberapa atau banyak yang melampirkan itu persyaratan harus experience beberapa tahun gitu. Nah, untuk yang kedua itu Pak, masalah relasi yang Bapak bilang tadi. Nah, sekarang ini kan nggak bisa dipungkiri Pak, untuk fresh graduate itu relasi itu kan bisa dibilang belum ada. Itu gimana untuk fresh graduate seperti saya itu membangun relasi, sedangkan untuk membangun relasi tersebut otomatis kita harus memiliki seseorang yang kita kenal gitu di beberapa perusahaan gitu Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak? Baik. Mantap banget ini pertanyaannya. Silakan Mbak Elin. Ya, saya panggil Bang Dian atau udah Dian ini, biar lebih akrab. Panggil Abang aja ya, karena kita sama-sama Sumatera. Ya, Pak. Abang aja, Bang. Oke. Ya, pertanyaan pertama, gimana ya? Memang banyak yang nanya, kalau saya sudah sertifikat ini itu, apakah menjamin? Kalau jujur ya, ini jawaban jujur. Tidak ada jaminan sebenarnya, tapi di balik itu ada sejuta peluang yang kita punya saat kita sudah punya sertifikasi kompetensi ya. Kalau dibilang jaminan ya nggak ada yang bisa menjamin, hanya yang di atas yang bisa menjamin kita ya. Kalau masih sesama kita ya paling diusahakan, dibantu seperti itu. Jadi kalau udah punya sertifikat ya udah selangkah lebih maju Bang Dian. Ibaratnya kalau ada saringan ya, ibaratnya saringan pertama aja kita nggak lolos tuh karena nggak ada itu. Maksudnya nggak lebih halus butiran apanya kan? Ya kita nggak masuk. Nah dengan adanya sertifikat itu untuk saringan pertama kita lolos. Berikutnya tinggal apanya kita, perjuangan kita untuk mendapatkan pekerjaan. Kaitannya itu dengan peluang relasi. Relasi nggak usah jauh-jauh. Di kampusnya ada senioran kan, ada hima kan, himpunan mahasiswa. Dari situ kan sudah bisa relasi. Pasti kan nanti ada kakak-kakaknya yang udah kerja di Freeport, di KPC, di Martabe, Sumatera Utara ini, ataupun di daerah tambang batubara di Ombilin, di Palembang, di Lahat, kan sudah ada. Dari situ dulu pelan-pelan. Baru ya ikutin sebanyak mungkin kalau ada organisasi yang internasional ataupun daerah, ya ikutin melalui WA atau melalui apa, karena makin banyak informasi kan semakin bagus untuk kita kan, peluang seperti itu. Jadi kalau pun dibilang nanti ada kerjaan experience ini, ya itu bisa di atas kertas loh. Coba Pak Sudung yang udah expert di HR kan banyak pertimbangan juga, nggak serta-merta dibikin situ kalau memang ada potensi dari yang fresh graduate tapi memenuhi kualifikasi, kenapa enggak? Dia juga bisa di apa? Seperti saya juga dulu dari yang, karena saya bukan K3 ya basicnya, beda sama Pak Santo K3, ya saya di batubara itu mencoba dari dasar loh Bang. Ya cuman ya saya bersyukur ada senior waktu itu pun tahulah tahun 2012 ya, Facebook belum begitu familiar, baru di 2014 ya, 2011 lah katakan. Saya kenalnya sama dia itu hanya dari daring terus. Jadi ketika bekerja di lapangan itu baru ketemu. Artinya udah 1 tahun itu komunikasi terus sama senior itu kan. Tanya-tanya, Mas. Nah, pas ada kesempatan, dia lihat, event kamu fresh graduate, tapi
kamu punya kemauan. Dia bisa melihat itu. Nah, dilihat saya juga udah ikut sertifikasi dasar, dilihat wawasan saya, knowledge sama, kan tadi ada 3 ya, skill, knowledge, sama attitude ya. Skill saya tidak banyak, tapi saya ada knowledge. Ketika ditanya, apa perusahaan tambang dia apa, saya tahu gitu, karena saya suka baca buku waktu kuliah juga, baca nonton berita, perusahaan tambang yang besar apa aja, kayak Vale, KPC, Freeport, itu perusahaan minyak saya tahu, Caltex atau apa. Nah, dia senang. Nah, hal-hal begitu kan nggak ada di persyaratan di internet kan, harus tahu ini. Tapi TikTok gitu sama usernya, ya saya katakan si yang di tambang batu bara itu, ya akhirnya dia merekrut saya karena dia lihat saya antusias sekali, dan paling di lapangan tinggal dikasih bekal aja, yang sebulan, 3 bulan, tergantung apanya kita nanti, daya apa kita, daya ada evaluasi. Kalau saya sih kemarin begitu 2 bulan probation ya, atau 3 bulan langsung permanen saya di perusahaan yang tadi itu, yang saya ya, sempat curcol sedikit itu ya awalnya. Kenapa harus keluar dari situ ya, karena ada keputusan yang lebih berat, yaitu orang tua ya, karena sakit keras waktu itu. Jadi ya monggo Bang Dian, mulai sekarang channel itu ya tetap ini ya, usahakan gaya komunikasi kita ke relasi kita itu ya lebih merendah lah, bahasa apanya, tangan di bawah gitu, jangan mengguruin mereka, terus tunjukkan kita itu wawasannya luas gitu loh, A sampai Z itu nggak buta-buta banget lah, maksudnya soal tambang, apa harga batu bara seperti itu, harus TikTok sama relasi kita itu Bang Dian. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke, saya mau nambahin untuk Bang Dian. Kalau tadi sempat dicolek sama Pak Helin gitu kan. Saya kira bukan HSE saja Pak Dian maupun teman-teman di sini yang fresh graduate. Kita bilang, kenapa kita harus butuh kenalan atau relasi di atas kita? Hukum wajibnya itu memang wajib. Kenapa seperti itu? Kalau misalnya seandainya katakanlah paling jeleknya, mungkin di webinar yang pertama teman-teman ada yang masih ikut di sini, ada yang pernah tanya ke saya, Pak, kalau misalnya kita menuliskan di form biodata diri, itu tolong sebutkan 3 atau 2 orang yang kenal sama kita. Itu kan hukumnya wajib pastinya. Kalau di human resource itu pasti ada. Kenapa harus ada seperti itu? Karena itu ada referensi kalian untuk kami tanyakan. Seperti itu. Kenapa? Kita tidak mau mengambil seseorang yang tidak cocok dengan, contoh bisa culture perusahaan, kultur perusahaan. Tidak cocok dengan mungkin, dia dulu, posisi yang dia ambil sekarang seorang attendant atau SPV lah. Tapi ternyata di pekerjaan sebelumnya dia belum sampai ke sana arahnya. Itu saling cross-check data. Kita seorang human resource atau seorang yang biasanya mewakili kami adalah orang rekrutmennya akan melakukan cross-check data. Nah, kenapa butuh kenalan? Karena ya itu. Misalnya, fungsinya seperti ini nih, webinar kita sekarang. Pak Helin maupun Pak Santo yang kita bilang lebih expert dari kita semuanya, bisa kalau memang kualitas kita bagus, mungkin beliau mau mereferensikan kita. Misalnya seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Kenapa? Misalnya dalam on case ini Bang Dian yang tanya kan, ternyata memang kompetensinya Bang Dian ini memang bagus. Kenapa nggak mungkin direkomkan atau direferensikan? Tetapi ingat, kalau kita sudah rekom atau referensikan, bukan berarti nantinya kita kerjanya asal-asalan, attitude kita juga nggak baik. Ya, itu kembali ke kita juga. Segala sesuatunya ada take and give. Seperti itu. Kita mau direferensikan, kita harus juga berbuat yang bagus, bekerja yang maksimal, dan attitude yang baik. Seperti itu sih, Bang Dian. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bang Dian. Kita lanjut untuk ini tinggal Mas Ayub. Masih ada Mas Ayub?
Ya, masih ada, Pak. Masih ada. Oke. Ya. Silakan Mas Ayub pertanyaannya. Ya, baik, Pak. Ya, malam Pak Helin, Pak Sugeng, dan semuanya. Ya. Malam, Mas Ayub. Ya, perkenalkan Pak, saya Ayub Farul Anas. Ya. Ini saya masih mahasiswa, Pak, mahasiswa tingkat akhir di jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November, Pak. Insya Allah saya nanti wisudanya bulan September. Yang ingin saya tanyakan, Pak, sebenarnya saya ini ingin bekerja sebagai proses engineer, Pak. Namun, saya juga memiliki ketertarikan sendiri untuk mempelajari bidang K3. Jadi saya juga mengikuti training seperti JSA, seperti HIRA JC, seperti itu, Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah training-training K3 itu worth it buat saya, yang mana nantinya ingin bekerja sebagai proses engineer seperti itu, Pak? Apakah nanti waktu ketika apply itu diperhitungkan sertifikat-sertifikat yang mungkin sedikit inline seperti itu, Pak, tapi nggak seluruhnya inline seperti itu. Karena menurut saya proses engineer pun juga perlu K3 gitu, Pak. Namun tidak tahu bagaimana nanti ketika penilaiannya seperti itu, Pak. Yang ingin saya tanyakan hanya itu aja, Pak. Terima kasih. Wah, menarik ini. Ya, justru sangat worth it ya. Seorang engineer paham tentang K3, wah malah lebih senang nanti project manajernya atau ya let's say direktur operasional. Karena apa? Dia nanti nggak sulit-sulit lagi nanti nanya apa namanya HSC. Ya udah engineer itu aja, dia udah ngerti kok. Buktinya ada sertifikatnya ya. Jadi itu nilai tambah, nilai plus, bahkan cukup ini ya, cukup menjadi bargaining kamu nanti. Karena nanti semua engineer ketika masuk ke dalam, kalau kayak FGD ya, Fresh Graduate Development, itu di random semua, dikasih pelajaran apa namanya mental, dikasih bahasa Inggris, dikasih manajemen, dan terakhir dikasih K3. Semua harus dipelajarin ya, mulai dari ruang terbatas, working at height, ya tadi JSA, HIRA, itu memang harus dibekalin setiap ini. Bahkan kami sebagai AIC juga yang membawahi training untuk K3 misalnya di internal perusahaan ya, kami sudah membuat training itu, si A ataupun engineer katakanlah civil engineer, training apa yang harus dikasih ke dia walaupun sekedar awareness ya, dan ada saatnya dia harus kita trainingkan keluar ke third party. Nah, kenapa? Supaya ketika dia nanti menyusun desain, dia sudah TikTok sama K3, tidak ada lagi eksiden ya. Makanya seorang proses engineer itu tidak hanya mendesain gimana supaya produksi setinggi-tingginya, tapi dia harus prinsip keselamatan juga. Ya produksinya tinggi, tapi orangnya celaka semua, gimana Mas Ayu? Kan gitu. Nah, itulah nilai pentingnya K3 itu untuk seorang engineer. Terus nanti dia juga berpikir, oh produksinya nggak jalan, K3 terus, nah jadi kamu nanti bisa jadi penengah juga. Oke, safety kita jalankan, tetapi progress juga kita jalankan supaya balance gitu. Jadi harus dimainkan seninya. Dalam artian ketika Mas Ayub sudah mendapat bekal K3 itu udah selangkah lebih maju lah dari engineer lain yang enggak ini. Karena nanti kalau engineer yang anti K3 sulit Mas di lapangan. Kenapa sulit? Nanti dia akan bertengkar sama dirinya sendiri, ya kan? Tujuannya baik tapi nggak sesuai aturan, ya menyalahin juga, bisa menyalahi diri sendiri ataupun tim kerja gitu. Jadi ya bila perlu nanti pelajari lagi tentang HAJOB, HAJIT, ya, LOPA, semualah tentang proses risk safety process. Saya ada e-booknya itu, tapi ya bahasa Inggris pasti udah mahir lah ya. Rata-rata masih sekarang kan sudah milenial, sudah pintar bahasa Inggris ya. Justru saya dukung untuk menambah sertifikasi K3 lainnya seperti itu. Ya, Mas Ayub. Ya, Pak. Bahkan nanti bisa terjun jadi proses safety engineer. Ya, tugasnya hanya menganalisa, mendesain, udah selebihnya di oleh proses engineer. Ya, dan tim operasional. Permisi Pak, saya ingin nanya lagi, apakah mungkin Pak ketika dalam suatu pekerjaan itu satu employee tadi itu moving ke lintas departemen, mungkin dari proses engineer ke HSE gitu ketika bekerja nantinya, apakah mungkin itu Pak?
Kalau di dalam satu term atau apa waktu satu periode ya nggak bisa karena itu akan menyalahi kode etik pekerjaan loh. Posisimu apa? Tapi kalau rentang waktu sudah 1 tahun, 6 bulan lah ya sudah beda project sangat bisa. Tapi untuk di saat yang sama nggak bisa Mas Ayub. Ya kalau ECC full timer ECC selama ya let's say 3 bulan ya project. Ya 3 bulan sebagai ECC dulu. Kalaupun nanti di luar, aduh ada yang nawarin, udah kamu proses engineer, selerinya bagus, segala macam, sayang lo ilmunya ya, tanggalkan dulu sebagai profesi ASC itu kembali ke sebagai apa namanya proses engineer, tapi yang sudah apa ya, yang sudah all in one, maksudnya udah mempunyai skill tentang K3 juga supaya kamu lebih disenangi atau di ini sama tim apa ya tim di situ. Oh dia sudah over terhadap safety sertifikatnya waktu seperti itu loh. Tapi kalau di waktu yang sama nggak bisa pindah-pindah. Itu ada kode etik, nah code of conduct-nya, ya seperti itu, Mas Ayub. Terima kasih banyak Pak. Jawabannya. Terima kasih Ya. Mas Ayub. Yang Sama-sama. lainnya ada yang mau bertanya lagi? Oke, Mas Marik, silakan. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marik Badrul Tamam. Saya saat ini masih mahasiswa karena belum wisuda di Universitas Diponegoro di jurusan Oceanografi. Jadi gini Pak Helin, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Pertama, terkait, jadi selama ini saya magang dan beberapa kali mengerjakan proyek sebagai freelance, sebagai hidrografi surveyor. Dan di beberapa kontraktor dan konsultan saya mengerjakan proyek tersebut, tidak pernah sama sekali saya melihat adanya orang safety di proyek itu ketika saya mengerjakan. Jadi kita mengerjakan ya job masing-masing, ya udah sendiri aja gitu, safety-nya ya kesadaran masing-masing. Dan karena itu saya tertarik sampai akhirnya saya ngikutin beberapa seminar tentang HSE dan sharing dengan teman-teman di kampus K3 tentang itu, dan saya jadi tertarik terkait K3. Yang ingin saya tanyakan pertama, untuk menjadi seorang HSE itu apakah kita harus ngikutin semua pelatihan? Karena saya ngelihat bahwasanya ada pelatihan yang seperti Loto, ISO dan lain-lain, atau itu sudah bisa kita include dapatkan di K3 umum seperti itu Pak. Itu yang pertama. Jadi apakah cukup dengan K3 umum atau yang lain juga harus seperti itu? Kemudian saya juga ngelihat bahwasanya senior-senior saya banyak yang sekarang kerjanya di dunia HSE, dan beberapa yang belum saya ketahui adalah tentang safety man. Jadi sepertinya ada tingkatan dalam dunia HSE yang saya belum tahu, ada safety man, HS officer, dan lain-lain. Mungkin apakah itu merupakan tingkatan? Apakah fresh graduate masuk ke dalam dunia HSE harus menjadi safety man, safety officer, atau bagaimana? Itu Pak Helin, terima kasih. Baik, Mas Ari. Ada 3 pertanyaan ya, kalau saya tangkap tadi, atau nanti saya simpulkan dalam 2. Yang pertama, di tempat magangnya ya. Memang Mas Marik, fundamental ASC itu, ataupun filosofi ASC itu, all personal is safety officer ya. Saya, kamu, dia, beliau, mau direktur, semua itu pada dasarnya safety officer loh. Cuman kembali lagi, mau di negara kita ataupun di luar ya, kesadaran dari K3 itu belum bisa kita apakan ya, bisa sesuai dengan teori tadi, jadi masih normatif ya. Untuk empirisnya ternyata di lapangan, ada kok tugasnya safety, ada kok yang mengurus itu nanti. Tapi untuk beberapa perusahaan yang culture-nya atau budaya K3-nya sudah bagus, ya mungkin seperti yang Mas Ari Marik temukan. Jadi kalau katakanlah di drilling, ya contoh kecil di drilling. Saya bilang tadi safety-nya di oil company-nya mungkin cuma 2 orang ya atau 4. Selebihnya main kontraktor 2 juga atau 4 siang malam. Selebihnya itu tiba-tiba nggak ada safety lagi. Ternyata safety-nya siapa? Ya supervisor untuk oil service, misalkan Bakery Hughes atau Halliburton, Schlumberger ya, bagian pipeline, bagian semua lamat, bagian pompa dari apa? Yang dari pompa itu ada air drilling ya, pemompaan itu air. Nah ternyata supervisornya itu sudah dibekali mungkin
sama tebal sertifikatnya sama safety, tapi ya karena passionnya di operasional dia tidak akan masuk ke safety karena mungkin dia sudah matang di bidang itu ya, di bidangnya masing-masing. Nah, orang-orang seperti itu cukup gampang kita ketemu di proyek migas, Mas, yang sudah paham safety, supervisornya bahkan lebih galak lagi dari orang safety, itu banyak ya. Itu satu poin. Bahkan di tambang juga ada supervisor yang jauh lebih galak dari safety sendiri. Malah kita senang gitu kalau safety supervisor, operational supervisor atau engineer sudah lebih aware terhadap safety, ya berarti kita sudah berhasil, misi kita untuk mengimplementasikan sistem K3 itu sudah berhasil, Mas Marik. Makanya pas Mas Marik tinjau di lapangan, loh kok nggak ada AEC-nya? Mungkin sistemnya sudah berjalan dengan baik ya. Beda hal kalau di construction yang butuh ribuan orang, targetnya juga sudah ada dari SKK Migas, ya otomatis memperkerjakan bermacam latar orang ya, yang udah expert, medium, bahkan yang masih awam sama sekali, yang dari daerah lokal ya, yang harus direkrut sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan pemerintah setempat. Itu yang pertama, masalah kenapa HSE itu nggak ada di tempat tertentu, karena mungkin sudah bagus safety culture-nya. Yang kedua, terkait dengan sertifikasi ya, kembali lagi, ya memang AK3 umum sekarang sudah all India dengan mungkin ada yang 10 sertifikat, ada yang 8, ada yang 6, macam-macam lah ya dengan dengan produk lah kita katakan dari PJK3 itu. Ya itu nggak sepenuhnya diberikan mereka, maksudnya itu hanya pemahaman aja. Masalah nanti di lapangan bisa banyak otodidak, baru tanya ke teman-temannya. Kembali lagi tadi senior itu menjadi peran kunci di kita jenjang karir kita, nggak usah takut atau nggak usah malu-malu bertanya. Ya kalau memang fresh graduate ya bagiannya memang kalau nggak nanti dia juru ketik ya, kalau nggak juru di lapangan. Jadi jangan berkecil hati. Nah, kelebihan kita dari yang lain, kita kan udah punya konsep, sudah sarjana ya, bisa mengkonsep ya paling 1 bulan aja nanti kalau kita laki bisa langsung jadi supervisor junior ya. Kalau memang mau menggelutin di HSE-nya. Tapi kan Mas kan jurusan apa tadi? Teknik Oceanografi, Pak. Oceanografi ya. Oceanografi berarti bagian kelautan ya? Iya, Pak. Ya, bisa di offshore untuk lebih ke saintis sih jadinya nanti ketika kalau di migas dia jadi tempat bertanyanya orang-orang jurubor nanti. Ini udah di dalam sekian. Tapi ya nggak ada masalahnya juga kalau memang punya passion di K3. Kalau trainingnya yang udah didapat tetap dipertahankan, materinya itu ya pas lagi waktu luang dibaca-baca aja, nanti pas di lapangan kan ketemu, oh ini loh yang dimaksud di teori. Jadi sustainable learning dia, belajar berkelanjutan itu kuncinya. Kalau memang mau mendalami K3 lebih lagi ya, nggak hanya sekedar di training. Itu Mas Marik yang bisa saya jelaskan. Ya, yang ini Pak, kemudian yang tadi masalah apakah masuk K3 kita langsung hanya sebagai safety man gitu, dan safety man, safety officer itu apa gitu loh Pak? Ya memang harus suka tidak suka, mau tidak mau kita harus di level terendah dulu. Kenapa? Nanti kalau supaya kita tahu jenjangnya, dan kita ketika jadi suatu saat jadi HSE manager atau jadi vice president ya untuk HSE ataupun untuk operation, kita tahu dari bawah, kita nggak gampang tanda kutip dibodoh-bodohin dari orang lapangan lagi. Jadi kita harus mengalami itu supaya kita punya pengalaman, punya dasar nanti untuk level selanjutnya. Kalau langsung direktur nanti atau langsung manajer gimana? Nggak bisa mengapa, walaupun misalnya ada kesempatan lah ya langsung level bagus, ya diambil lah apapun itu Mas Warik nanti ketika HSE officer, HSE man memang di bawah officer, dia lebih banyak ke melaksanakan kontrol miser, dia nanti diperintah safety officer mungkin yang udah pengalaman 2-3 tahun di safety gitu. Nanti dari safety man naik ke safety officer naik ke safety supervisor atau junior dulu ya, baru supervisor penuh, baru superintendent, baru ke manager, baru ke general, bahkan ke vice president nanti bisa kalau udah ngambil S2 kayak Pak Santo ya, udah lebih jenjang manajerial seperti itu Mas Warik. Jadi ya
saran saya dari bawah lah, ya dari level terendah biar punya pengalaman yang kuat dan lebih apalah, lebih worth it lah kalau kita dari bawah seperti itu. Oke. Berarti memang itu jenjangnya ya Pak ya. Terima kasih Iya. banyak Pak. Iya, Helin. betul. Ya. Tapi Mas Marik bukan berarti ke safety man ya. Tetap kalau memang kita dari D3 atau S1 kita levelnya di officer ya Pak Helin ya. Kalau Tetap di officer, tapi untuk pelaksanaan kerjaan ya harus buang gengsi, tetap seperti layaknya safety man gitu di lapangan yang memang hubungan langsung sama pekerja. Tapi kalau level sih ya jabatan bisa safety officer, bisa level 4 sampai ke level 5 gitu kalau ada perusahaan yang bintang level-levelannya Pak. Tapi tetap dalam aktualnya tetap menjadi safety man, jangan kaget ya. Ya karena memang kalau bukan hanya untuk kembali lagi ya, bukan hanya untuk ASE aja, semua bidang pekerjaan juga kalau kita fresh graduate, kita biasanya mulainya dari nol. Contoh juga kalau untuk MT pun, memang dia lulus pun after 3 months atau 6 months-nya atau 1 year-nya, itu baru dia menjabat sebagai supervisor. Seperti itu sih. Itu aja sih, Pak Erik. Pak Marik, sudah? Mas Marik? Sudah, makasih banyak Pak Helin dan Pak Sudung. Oke, saya ke Mbak, ada 2 pertanyaan terakhir. Saya kasih kesempatan ke Mbak Cornelia Natasha. Masih ada? Baik, masih ada Pak. Oke, silakan. Ya. Perkenalkan, nama saya Cornelia Natasha Febi Primadia, Bapak. Saya dari Fakultas Psikologi di Universitas Katolik Sedia Pranata, Kota Semarang. Saya dari grup The Young. Nah, saya ini kan dari background psikologi ya, Bapak. Saya ingin meminta saran kepada Bapak, apa saja sih yang dapat saya pelajari agar dapat lebih mengetahui terkait dengan praktek kerja dari posisi HSE selain dari knowledge yang dapat saya pelajari di internet. Karena background saya sendiri kan psikologi. Saya tidak mempelajari tentang K3 itu sendiri. Jadi saya sama sekali tidak dapat materi tersebut atau mengetahui tentang itu, seperti itu. Jadi terkait dengan training juga, pandemi seperti ini kan saya tidak dapat langsung training langsung gitu ya Pak. Jadi apa saja sih yang bisa saya pelajari Pak? Karena kan seperti yang tadi Bapak bilang kalau posisi HSE itu dapat didaftar dari jurusan mana saja, seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke. Silakan, Pak Elin. Iya. Semakin menarik ya bahasannya, pertanyaannya. Oke, Mbak Cornelia, saya coba jawab ya yang saya tahu. Ya memang semua jurusan bisa masuk ke HSE ini ya. Saya singgung juga tadi, apalagi kalau psikologi. Oh, paling gampang tuh membaca raut muka. Oh, ini tidak senang sama saya, tidak senang dengan instruksi yang saya berikan. Mereka biasanya teman-teman psikologi. Saya ada juga sih pernah ketemu teman psikologi yang masuk ke K3 dan sukses dan cukup ini karirnya bagus. Ya. Pertanyaannya tadi kalau selain dari internet untuk belajar K3 ya mau nggak mau kalau nanti PSBB-nya sudah longgar mungkin di Juli atau let's say di Agustus ya coba nggak ada salahnya ngambil training yang ini loh Mbak Cornelia, yang di tatap muka bisa, di training online bisa, baru pelajari dasar-dasarnya dulu, basic safety training. Basic safety training itu nanti banyak belajar di definisi safety, hajat, apa resiko ya. Jadi jangan terbalik nanti. Kalau ditanya apa bahaya, yang dijawab artinya resiko. Ketika ditanya resiko, yang dijawab arti bahaya ya. Misalnya kalau bahaya itu bahasa definisi sederhananya kan segala sesuatu yang bisa menimbulkan potensi kecelakaan ya, itu bahaya. Kalau resiko itu peluangnya ataupun kombinasi antara severity dan peluang, likelihood, kalau di bahasa Inggris likelihood sama severity ya. Jadi kombinasi antara dua itu yang bisa menimbulkan terjadinya potensi cedera ya, atau kecelakaan pada manusia atau kerusakan pada alat, pencemaran pada lingkungan. Dia harus bisa bedakan bahaya dan risiko. Itu pun nggak susah ya. Dia main di logik semua itu Mbak Cornelia.
main di logika dasar semua. K3 ini kalau nggak salah dulu katanya dasar-dasarnya ini dari manajemen ya. Jadi bersyukurlah anak manajemen, psikologi juga yang belajar psikologi industri ya. Manajemen dasarnya. Ya. Bahkan dianjurkan semua K3 harus ISO. ISO itu kan internasional apa? Ya, standar organization. Organization itu kan mengaturkan manajemen. Manajemen ya yang berkaitan dengan K3 diatur di situ. Jadi skill manajemen sangat dibutuhkan di K3 ini, ya memanage orangnya, manusianya, memanage peralatannya, environment-nya, ya, hingga jadi satu kesatuan namanya ASE. Nggak masalah, tanya nanti melalui mungkin habis webinar ini bisa konsultasi ya, chat atau apa, tanya apa sih dasar-dasar K3 itu, ya materinya dia bisa sampai satu topik itu rata-rata K3 itu bisa sampai 20-30 slide. Dan itu banyak lebih ke pemahaman loh Mbak. Jadi bukan kayak matematika, rumus-rumus enggak. Pemahaman aja sih, logika. Kalau misalnya listrik itu bahaya atau risiko. Nah, kalau yang udah mulai masuk ke logika ya, oh listrik itu adalah bahaya, risikonya apa? Tersengat gitu. Terus kalau dibilang ular itu bahaya nggak sih atau risiko? Kalau ular itu ya bahaya, biological hazard kan. Risikonya apa? Ketika dia mendekat atau kita nggak tahu dia di samping kita, misalnya di hutan ya atau di di karangan rumah ya, dia terkejut ataupun kita nginjak, kita terpatuk dan risikonya apa? Tersengat, bisa kena racun dari ular itu ya. Itu namanya risiko. Ya, seperti itu Mbak Cornelia untuk untuk logiknya, dasar logikanya. Baru nanti masuklah ke peraturan. Karena K3 itu kan HSW sebagai saya bilang tadi, health safety sama welfare ya. Jadi di situ ada 3 nilai juga. Satu, bagaimana kita memanage health safety-nya. Kedua, apa nilai moralnya. Karena safety ini penuh dengan nilai moral ya. Moral itu apa? Moral itu harapan semua orang yang dalam arti yang benar ya, harapan misalnya untuk hidup aman, nyaman, berkecukupan, itulah moral ya. Jadi nilai dalam safety ini ada moral juga ya. Psikologi pasti udah lebih paham lah soal itu ya, humaniora segala macam. Habis moral ada tanggung jawab ekonominya juga Mbak. Nah, saya sudah mengeluarkan budget sekian, apa impact-nya ya, otomatis saya mau operasional misalnya pengeboran jalan dengan baik tanpa ada eksiden, tanpa ada kerusakan material, karena saya sudah support APD-nya, alat pelindung diri, saya sudah support safety device-nya untuk pengecekan gas beracun, saya sudah training orang-orangnya, saya sudah menempatkan orang terbaik, juru bor terbaik, drilling supervisor terbaik atau HSE terbaik. Saya mau ada nilai ekonomisnya juga seperti itu, semuanya lancar tanpa ada eksiden. Karena kalau udah ada eksiden, Mbak, apalagi kalau dari perusahaan dari Amerika atau UK itu ya, satu jari aja terputus bisa sampai 2 miliar itu. $150.000 itu hukumnya di negara mereka. Jadi makanya mereka sangat, apalagi perusahaan dari luar itu sangat konsen sama safety itu. Bahkan nanti kalau datang top manajemen mereka ke lapangan, bukan dia nggak peduli lagi masalah operasional. Dia berprinsip kalau safety udah bagus, pasti udah bagus K3. Operasional semuanya. Pasti itu logiknya lagi. Karena health safety environment paling dasar ya di dalam proyek, bagian yang mengatur sistem kerjanya, tata letaknya. Kalau K3-nya udah jelek, pasti udah jelek semuanya itu, Mbak. Nah, di situ makanya semua top manajemen company itu ketika ke lapangan safety-nya yang dilihat, pasti dia akan keliling itu. Nah, disitulah nanti safety advisor lapangan, wah pontang-panting lah itu. Padahal sebenarnya dia bukan mencari kesalahan, dia hanya melihat sejauh mana sistem itu dijalankan dengan baik, apa yang bisa diperbaiki. Cuman kita yang di lapangan pasti merasa bersalah ya, waduh, si bos ngapain lagi nih melihat ini. Sebenarnya dia hanya untuk mengecek. Itulah dia tunjukkan dia peduli sama safety, dan itu sudah dibangun orang luar itu. Health safety priority is our top priority or top
apalah seperti itu. K3 itu adalah nilai, K3 itu value, ya $1 yang kita investasikan untuk K3 kembalinya itu akan $4. Itu apanya hitung-hitungannya. Jadi kalau ada 1 triliun kita investasikan untuk safety akan kembali 4 triliun kepada kita. Itu sudah banyak disetujui ahli-ahli K3 sudah ada apanya, ada analisanya untuk itu. Itu loh Mbak Cornelia. Panjang loh kalau ngomong safety bisa. Bayangin anak K3 4 tahun. Bayangin saya hampir 12 tahun ya belajar K3. Artinya belajar nggak harus di bangku kuliah, di lapangan, melalui kursus-kursus. Ya, gitu. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah nggak usah tensi. Ya, semua orang punya kesempatan kan untuk meraih. Ya. Seperti itu. Pak, saya mau izin bertanya sekali lagi. Boleh. Iya. Silakan. Jika saya memang terburuknya tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan walaupun itu via online, apakah dengan saya belajar melalui internet tentang terkait dengan K3 itu sendiri tetap memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengikuti proses seleksi untuk mengisi posisi HSE sendiri? Ya, kalau itu bisa ya bisa ya, tergantung apanya nanti kemauan dari Mbak Cornelia, kegigihannya untuk biar dapat peluang itu. Ya tapi saran saya ya tetap ambil kompetensi dari dari lembaga training atau third party-nya. Seperti itu Mbak. Jadi ambillah K3 umum dulu karena di dalam sudah banyak kompetensi kan. Tahu, kalaupun nanti akan balik ke habit awal sebagai psikolog, itu juga akan menjadi nilai plus kan. Misalnya kita jadi HR di perusahaan. Nah, ini Pak saya sudah certified K3. Oh dia akan senang itu. Oh bagus, berarti saya sudah punya advisor K3 selain advisor untuk psikologi atau untuk human resource. Mereka kan lebih senang lagi nanti meng-hire Mbak Cornelia untuk di HR. Kenapa enggak? HR pun kan banyak levelnya ya, mulai dari recruiter, sorry Pak, sudah mulai dari asistennya dulu kan untuk merapikan CV, merapikan dokumen, naik nanti ke HR supervisor, superintendent, manager, ya sama akan di puncak karir juga sebagai HR. Baik. Kalau saya boleh nambahin Mbak Cornelia, untuk safety sendiri, kalau untuk semua teman-teman di sini ya, yang fresh graduate maupun yang sudah punya experience 1 tahun, kalau teman-teman ini bukan hanya bidang, sekali lagi ini bukan hanya untuk bidang HSE saja. Kalau teman-teman mau mengetahui apakah kalian tertarik dengan suatu bidang, kalau saran saya, advice saya, jangan langsung dengan mengambil sebuah training yang ada sertifikasinya. Karena apa? Yaitu ya terus terang kalau saya sih bilang itu akan buang-buang duit bos, seperti itu kan. Ambillah dengan training awareness dulu. Coba kita lihat sampai mana kita batas ketertarikan kita terhadap bidang tersebut. Let's say kalau misalnya kayak tadi teman-teman ada yang tanya lintas ini bisa nggak lintas ilmu dan sebagainya. Bisa-bisa aja kalau misalnya ada minat dan sebagainya. Cobalah untuk training awareness. Saya rasa teman-teman senior-senior di sini kayak Pak Elin maupun Pak Santo yang tadi sudah dijelaskan juga bahwa dengan bidang yang baru kita harus lihat dulu nih, oh kedepannya saya akan nerusin yang ini nih, seperti itu. Kalau tidak ya jangan dilakukan untuk training untuk sertifikasinya, karena itu akan membuang duit sama sekali gitu loh. Itu yang pertama. Lalu tadi bicara tentang kalau saya online, apakah saya masih punya kesempatan kalau untuk untuk posisi HSE tersebut? Kalau saya bilang sih, karena saya seorang ISAR ya, saya kembali ke juklaknya ISAR, itu harus ada tetap namanya certified untuk kompetensinya. Wajib hukumnya. Karena apa? Bagaimana kita, apalagi Mbak Cornel, ini kan seorang
seorang psikologi. Bagaimana kita tahu kompetensinya dia atau kandidat tersebut, apakah benar dia seorang HSE, kalau ini di bidang HSE. Kita nggak pernah tahu bahwa kompetensinya sampai mana. Karena kan di kompetensi itu kan kita tahu nih silabusnya di belakangnya biasanya. Oh, dia sudah diajarin apa aja dan sebagainya. Oh, progresnya sampai mana. Itulah yang kita bisa ukur biasanya. Nah, kita ukurnya kalau ini sedikit bocoran ya bagi teman-teman yang yang mau masuk kerja. Biasanya kita ngukurnya ada namanya faktor selain ngomong psikotes, hukum wajibnya kan psikotes. Kita mengukur sampai mana sih kalian tahu tentang bidang yang mau kalian masuki. Seperti itu. Nah, itu ada tolak ukurnya biasanya. Seperti itu ya. Jadi saya hanya mau nambah aja bahwa bisa nggak kalau saya hanya training saya hanya belajar sendiri, lalu saya coba untuk di bidang tersebut. Kayaknya tidak bisa. Harus ada sertifikat kompetensi yang diakui. Seperti itu. Ya, itu aja sih dari saya. Baik, Pak. Sekian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, sama-sama Mbak Kornelia. Saya terakhir ya Pak Helin ya, karena kayaknya teman-teman sudah juga mulai turun. Ya, Pertanyaan terakhir. Istirahat. Siap, betul. Sudah hampir jam 10 juga. Terakhir ini ada dari Pak Muhammad Ridwan Ali. Beliau tanya sih, Pak, apakah ada toleransi dalam penerapan K3? Silakan Pak Elin. Oh, melalui pesan chat Pak ya? Karena... Iya, terakhir ini. Nggak apa-apa deh saya bacain. Ya, it's okay. Pada dasarnya K3 itu zero tolerance. Zero itu artinya nol ya, nol atau no excuse, no tolerance, karena kaitannya dengan nyawa, dengan dengan nyawa lah yang sangat paling utama dalam kita, keselamatan kita, keselamatan kelompok kita ataupun keselamatan perusahaan. Jadi zero. Jadi apabila satu orang melakukan kesalahan, memang pertama sekali kita lihat levelnya. Kalau masih bisa ditolerir, ya kita kasih peringatan pertama, kita kasih peringatan kedua. Kalau kalau tidak dipatuhi, peringatan ketiga, baru termination atau pemecatan. Ini pun bukan berarti kita masih toleransi kok, kalau nanti aku lakukan kesalahan lagi masih ada kedua, ketiga. Kita lihat juga kalau kesalahannya sudah fatal, sudah hampir mencederai orang lain ataupun dirinya sendiri yang bisa menyebabkan operasi terhenti jadinya rugi, ya cost untuk slow down, ya otomatis dia itu sudah harus kita si pekerja yang melanggar peraturan itu harus dikasih hukuman maksimal, ya bisa langsung terminated apabila sudah fatal kesalahan yang dilakukannya. Misalnya ada suatu pengangkatan ya, sudah dibikin barricade, sudah safety man juga sudah teriak-teriak, jangan ke sini yang tidak authorized, yang di sini cuma authorized. Nah, dia seenaknya tuh, aduh saya malas dari sini, mending saya shortcut jalan pintas sini. Kita tahunya ada pengangkatan. Kalau tadinya dia masuk, ada barang yang jatuh, dia kan nggak tahu tentang pengangkatan ya. Ya dia bisa celaka. Yang rugi bukan cuma dia, orang-orang sekitar situ pun nanti akan diinvestigasi, akan ditanya-tanyain oleh bisa dikatakan inspektur dari tambang, migas, dari tenaga kerja, dan bisa berakhir nanti mereka dipecat juga dari pekerjaan. Karena apa? Karena misalnya kenapa nggak kamu marahin dia tadi sudah masuk area pengangkatan kamu, padahal si oknum ini yang nakal ya, yang abai lah peraturan. Oleh sebab itu dalam safety itu ada istilah zero tolerance untuk mencapai zero harm, karena kita tidak mau mencederai siapapun ya. 10 jari datang, itu selalu kita tuangkan kita tekankan di lapangan. 10 jari datang, maksudnya baru pertama kerja, 10 jari, ya nanti pulang ke rumah, ke keluarga, harus 10 jari juga, jangan ada jadi 9,5 ya kan, atau jadi 9 karena copot, karena patah benda tajam, ataupun kena jepit ya, pinch point, ya kita tidak mau itu. Kita ya balik lagi ke prinsip dasar dari safety itu. Semua orang adalah safety officer, semua tujuan mulia dari safety itu adalah untuk keselamatan ya, keselamatan, makanya targetnya zero harm. Zero harm itu tidak ada yang terluka, tidak ada yang cedera, tidak ada alat yang rusak, ya tidak ada pencemaran lingkungan. Nah, cukup bagus kan nilainya. Dan di balik itu,
kalau balik lagi ke fundamental HSE ataupun filosofi HSE ada namanya enforce, role enforce. Jadi ada hukum yang serta menyertainya juga. Jadi ada peraturan, ada pelaksanaan seperti itu loh. Apa tadi Pak Sudung? Pak Muhammad Ali. Ya Pak M. Ali. Jadi zero tolerance untuk pelanggar K3. Seperti itu Pak. Oke, saya rasa cukup Pak Helin. Kita sudah hampir 2 jam lebih. Seperti itu. Wah, nggak terasa ya, cukup. lumayan lama seperti itu. Interaktif, ya, to appreciate. Ya. Saya minta dibantu untuk teman-teman karena kita sudah hampir jam 10 teman-teman, untuk Pak Seus mungkin next time atau bisa japri ke Pak Helinnya langsung nanti ya via chat di grup gitu. Bisa dihidupkan videonya, kita coba foto bersama, saya screenshot. Oke, kita foto bareng gitu ya, enak-enak nih. Ya. Oke. Semuanya ya. Oke, sudah. Dengan hitungan saya coba mulai dari sekarang. 3, sudah dihidupin semuanya? 3, 2, 1. Mohon ditunggu sebentar. Saya capture dulu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman terima kasih telah hadir di webinar hari ini. Saya mau informasi saja bahwa di hari Sabtu atau hari Minggu, mungkin ada, yang mulai dari awal teman-teman yang sudah join, ada permintaan dari teman-teman yaitu membentuk atau membuat CV yang menarik. Nah, kebetulan tadi siang saya baru deal dengan salah satu human resource. Salah satunya dia pernah kerja di tambang juga Pak Elin. Jadi untuk subkon untuk pertambangan. Jadi di hari Sabtu atau hari Minggu saya akan konfirmasi dulu kepada beliau. Beliau akan memberikan webinar tentang pembuatan CV yang menarik. Seperti itu teman-teman. Jadi webinar ini tetap gratis untuk masalah pembuatan CV dan sebagainya. Saya rasa itu aja. Terima kasih telah hadir dan selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam. Salam semuanya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Helin. Sama-sama teman-teman. Sukses selalu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Elin. Terima kasih Pak Santo. Terima kasih Pak Sudung.